Halo teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Yadsi Madani. Pada video kali ini, saya akan membahas presentasi tentang use case. Saya harap video ini bisa memberikan pemahaman yang bermanfaat. Dan tentu saja, buat teman-teman yang punya pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Yuk, kita mulai. Nah, teman-teman, ini dia tampilan awal pada slide presentasi saya pada hari ini tentang use case. Ini pidato saya, teman-teman silahkan baca karena tidak akan saya perkenalkan lagi, saya sudah mengenalkan tadi di awal video. Nah, agenda yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama terkait pengertian, yang kedua tentang manfaat, yang ketiga simbol-simbol, yang keempat dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi teman-teman, pengertian use case adalah interaksi antar pengguna atau aktor dan juga sistem untuk mencapai tujuan tertentu atau case yang sering atau use case sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem serta apa yang diharapkan dari sistem tersebut. Pengertian use case adalah sebuah aktivitas dari sistem di mana sistem tersebut akan membaca atau berinteraksi dengan permintaan yang diinginkan oleh pengguna. Nah, sederhananya teman-teman, kita sebagai pengguna atau juga bisa disebut dengan aktor, use case ini adalah salah satu aktivitas di mana sistem bisa mengerti apa yang kita inginkan karena memang sesuai manfaat-manfaat yang insya Allah bakal saya sampaikan. Salah satunya adalah memahami kebutuhan pengguna dengan jelas. Nah, jadi dengan adanya use case, sistem bisa memahami kebutuhan pengguna atau aktor dengan jelas. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Yang ketiga, dokumentasi yang jelas. Yang keempat, mendeteksi kesalahan. Yang kelima, mempermudah pengujian. Yang keenam, peningkatan. Di sini tidak akan saya jelaskan karena di slide selanjutnya akan ada penjelasan terkait manfaat-manfaat yang 6 ini. Nah, use case membantu tim atau membantu pengguna atau juga aktor pengembangan memahami apa yang diinginkan oleh pengguna dari sistem. Nah, gitu. Yang kedua, use case diagram dirancang dengan sederhana dan intuitif menggunakan icon serta istilah yang mudah dimengerti oleh pengguna atau aktor. Kemudian, yang ketiga menyediakan dokumentasi yang jelas dan juga terstruktur mengenai fungsionalitas sistem. Nah, jadi kita akan lebih mudah memahami terkait fungsi-fungsi atau fungsionalitas sistem. Yang selanjutnya ada use case merupakan bagian penting dari dokumentasi teknis. Nah, yang terakhir, use case dalam diagram dapat diterjemahkan menjadi skenario pengujian. Misalnya, jika ada use case memesan tiket pengujian dapat mencakup skenario seperti pelanggan berhasil memilih kursi yang tersedia atau sistem memberikan peringatan jika pembayaran gagal gitu, teman-teman. Itu adalah beberapa manfaat dari use case. Nah, setelah manfaat, ini ada beberapa simbol. Nah, yang pertama, ada yang namanya aktor atau mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, ini yang bentuknya seperti manusia, yang gambar seperti manusia, itu namanya aktor. Kemudian yang kedua ada seperti oval, itu namanya use case. Abstraksi, dan interaksi antara sistem dengan aktor. Nah, hubungannya ketika manusia selanjutnya ada use case. Kemudian ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Nah, hubungan antara aktor dengan use case itu dihubungkan dengan tanda panah tersebut. Kemudian ada tanda panah putus-putus atau generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian selanjutnya ada tanda panah tapi ke kiri atau include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Kemudian juga ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, itu ada beberapa simbol-simbol. Yang pertama mulai dari actor, kemudian juga ada use case, ada association, kemudian ada generalisasi, kemudian ada include, kemudian juga ada extend.
Nah, setelah beberapa poin-poin, mulai dari pengertian manfaat simbol-simbol yang terakhir, ada kesimpulan. Use case adalah alat yang sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak dan analisis sistem. Ya udah jelas teman-teman sebagaimana manfaatnya. Juga dengan mendefinisikan interaksi antara pengguna dan sistem, use case membantu memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi dan sistem berfungsi sesuai harapan. Use case adalah alat yang sangat bermanfaat dalam pengembangan software untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem secara visual. Dengan memahami kebutuhan pengguna, menyederhanakan komunikasi dengan stakeholder, menyediakan dokumentasi yang jelas, serta meningkatkan efisiensi tim developer, use case diagram menjadi salah satu langkah penting dalam perancangan proyek software. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman use case ini sangat berguna untuk teman-teman yang di tim developer karena memang kemudahan dan juga salah satu alat yang bisa mendefinisikan dan juga menyederhanakan apa yang aktor pengen yang diinginkan seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.